تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita tetap istiqamah untuk mengaji, semoga Allah ridhoi. Amin ya Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam fil dhamani, jadi tentang jaminan. Kita membaca kembali apa yang kita pelajari. Wa yasyikhu dhamanu duyunil mustaqirrah. Jadi yang dimaksud dengan dhaman, jaminan, kita sudah mempelajari, diambil dari masdar dhamintu syai'a atau dhaminta syai'a dhamanan idza kafalta. Ada bahasa dhaminta atau dhamintu syai'a, saya menjamin sesuatu, dhamanan dengan jaminan. Saya menanggung sesuatu dengan tanggungan. Idza kafaltahu, ketika panjenengan telah menjaminnya. Akan tetapi secara syariat, iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mali, yaitu menjamin di dalam syariat adalah memastikan sesuatu yang bisa dipenuhi di dalam jaminan tersebut di dalam tanggungan orang lain minal mali, dari harta. Memastikan sesuatu yang berada di dalam tanggungan orang lain dari harta ini merupakan definisi secara syariat. Yang dimaksud menentukan itu adalah memastikan itu adalah kesanggupan kita di dalam membayar hutang orang lain. Kalau di dalam kitab lain dikatakan iltizamu haqqi fi dhimmati ghairi, kesanggupan menanggung hutang orang lain, atau isdari 'ainin madmunatin, atau kesanggupan menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau badanin man yastahiqu huduruhu, atau menghadirkan badannya orang yang harus dihadirkan. Makanya kemudian dhaman ini dibagi menjadi tiga. Dhaman dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama namanya dhamanut taini. Yang pertama namanya dhamanut. Apa dhamanut taini ini? Menanggung hutang, menjamin hutang. Jadi ketika panjenengan menanggung hutangnya orang lain, menjamin hutangnya orang lain, maka ini disebut dengan dhamanut taini. Si A punya hutang ke si B, udah saya tanggung hutangnya kamu ya. Maka si yang punya modal itu boleh meminta kepada dua orang ini. Pertama kepada orang yang menjamin, yang nomor dua kepada orang yang punya hutang. Yang kedua namanya dhamanul ain. Apa dhamanul ain ini? Menjamin benda. Seumpamanya ada bendanya orang yang diambil, maka harus menghadirkan pula. Kalau ingin menjamin harus berani, harus bisa menghadirkan benda yang telah diambil atau yang telah jadi tanggungan tadi itu. Seumpamanya Zaid mewasok. Kalau yang yang contoh yang ain ini,
Sumpamanya Zaid ini menggosok tawasok. Wasok itu menggunakan harta yang bukan miliknya tanpa izin. Sandal dipakai namanya wasok, tanpa ngasih tahu dibawa ke belakang, namanya wasok. Kemudian ada yang namanya Zaid menggosok tunggangannya Ammar. Ada Zaid menggosok tunggangannya Ammar, hewan tunggangannya, kudanya, motornya seumpamanya. Kemudian Bakar datang kepada Ammar. Ammar, sudahlah, saya ingin menjamin domin turut dabatika allati wasabaha minka sayyidun. Ammar, saya ingin menjamin untuk mengembalikan kendaraanmu yang telah digosok oleh Zaid. Nah, ini namanya wasofil aini, domanul aini. Jadi jaminan terhadap benda. Jadi yang kemarin kita bahas ini sebenarnya antara harta dan benda. Karena untuk yang ketiga ini namanya doman al-badan. Doman al-badan ini kesanggupan untuk menghadirkan badannya seseorang yang harus hadir pada saat itu. Ini namanya jaminan badan. Nanti kita akan bahas di bab yang akan kita kaji malam hari ini. Kemudian rukunnya doman ini kan ada 5, Pak ya. Kalau kita lebih spesifik lagi, rukun doman yang ada di dalam doman ad-dain dan doman al-ain ini kan ada 5. Satu ada domin, orang yang menjamin. Yang nomor 2 ada madmun, orang yang objek yang dijamin. Yang nomor 3 madmun anhu, orang yang dijamin. Yang nomor 4 madmunun lahu, orang yang diberikan jaminan. Yang nomor 5 adalah sirah. Nah, nanti nih Pak, di terakhir ini yang disebut dengan domanan badan, jaminan badan, tidak ada siwat seperti itu. Jadi siwat ini hanya berlaku kepada jaminan benda sama jaminan hutang. Kemudian di dalam kitab yang kita pelajari wa yasihu dhamanu duyunil mustaqirrah, as-sah menjamin beberapa hutang yang tetap. Artinya yang tetap di sini sudah jelas hutangnya. Fil dhimmati, di dalam tanggungan, idza ulima qadruhu, ketika sudah diketahui ukurannya. Karena memang tidak boleh, Pak. Kalau tidak diketahui ukurannya itu tidak boleh, tidak sah. Contoh umpamanya, tolong dong ini jual dengan harga ini ke sana. Kan tidak jelas jual barang ini yang mana, dijual dengan segini yang mana, kan harus jelas. Atau gini, kalau harus jelas-jelas, kayak contohnya di dalam yang kemarin kita contohkan, di dalam mahar akad nikah yang belum didukhul. Makanya ulama ada yang mengatakan kalau belum didukhul, perempuannya itu yang minta cerai, maka separuh dari maharnya boleh diambil, yang dikembalikan. Separuhnya boleh dibayar. Walisohibil haqqi. Kemudian bagi orang yang memiliki hak, orang yang pemuda,
Berarti orang yang bermodal makmun lahu, ya kan? Bagi orang yang bermodal, mutalibatul mansah minas sal minat dhamin wal makmun anhu. Bagi orang yang berhak terhadap hutang tersebut, maka boleh menagih hutangnya ini kepada orang yang menjamin dan kepada orang yang dijamin. Kepada orang yang dijamin. Terus, idza kana dhamanu ala ma bayyana, jika akad dhaman ini sesuai dengan apa yang telah musannif jelaskan. Wa idza gharima dhamanu raja'a al-madmun anhu, apabila dhamin ini telah membayar, telah melunasi hutangnya, maka yang menjamin ini boleh meminta ganti kepada orang yang dijamin. Sebenarnya di dalam perkara hutang ini, Pak, di dalam perkara pembayaran hutang ini ada beberapa tafsir. Meminta kembali apa yang telah dibayarkan ini ada beberapa perincian. Kita akan rinci sebentar. Kalau di dalam kitab kita ini, wa idza gharima dhaman muraja'a 'ala al-madmun anhu, kalau si penjamin ini telah bayar, maka boleh meminta kembali kepada orang yang tidak. Cuma idza kana dhaman wal qada'u bi'idnihi, kalau jaminan tersebut dan pembayaran pelunasan tersebut atas dasar izin dari madmun anhu, ada izin dari orang yang dibayari. Nah, tapi di dalam kitab lain ada yang lebih rinci. Ketika dibayar, hutangnya itu dibayar kepada orang yang hak, yang punya modal. Maka diperinci dengan dua perincian. Yang pertama, di tafsir yang pertama adalah mengembalikan pada 3 keadaan. Ketika 3 keadaan ini, maka yang dijamin orang yang memiliki hutang tadi itu yang telah dibayarkan oleh penjamin. Nah, soalnya penjamin dijamin kadang pusing. Jadi kalau ada penjamin membayar hutangnya, pertama, ketika menjamin hutangnya ini atas izin yang dijamin madmun anhu, kemudian ketika ingin menjamin dapat izin, kemudian ketika membayar dapat izin, maka hukumnya boleh meminta kembali apa yang dibayar. Ketika mau melakukan akad jamin, setuju, oke. Ketika mau bayar izin lagi, setuju juga madmun anhunya. Maka ketika sudah bayar, maka boleh dhamin ini meminta kembali kepada madmun anhu, orang yang dijamin. Yang kedua, apabila menjaminnya tersebut sudah dapat izin, tetapi ketika bayar tidak memintai. Contohnya menghutang, udahlah hutang kamu saya jamin, ya kan? Udahlah hutang kamu kepada Amar itu saya yang akan bayar, saya yang akan menjamin. Maka Amar ini kan boleh minta ke Bakar, boleh minta ke Zahir. Ketika akad menjamin itu sudah oke, tapi ketika bayar tidak izin. Kata ulama, walaupun ketika bayar tidak izin, ketika melunasi tidak izin, tetap
tetap diperbolehkan untuk meminta kembali kepada Zaid atau kepada Madmun anhu atau kepada orang yang dijamin. Kenapa? Karena kata ulama, dia itu sudah mendapatkan li'anna al-idna fil dhamani yaltazimul idna fil adani. Karena mendapatkan izin ketika meminta jaminan tadi itu, menjamin barang itu, sama saja memberi izin untuk membayar. Artinya kalau dia oke untuk menjamin, berarti kan oke juga ketika membayar. Jadi kata ulama, secara asal yang lebih layak, yang lebih kuat, walaupun ketika membayar tidak minta izin, itu juga tetap dianggap mendapatkan izin. Yang ketiga, ketika dia membayar, ada saksi ketika dia melunasi, enggak betul dia telah membayar. Juga ada pengakuan dari orang yang telah dibayar. Siapa yang telah dibayar? Madmun lahu, orang yang berhak terhadap hutang tersebut. Nah, ada juga, bukan, itu kelanjutan. Salah ini ternyata yang di belakang yang dibaca. Yang ketiga, kita membahas tentang yang dikembalikan ya. Yang dikembalikan kan? Idza domina biwari idnihi. Ketika seseorang membayar, menjamin tanpa izinnya, wa adda binihi, akan tetapi ketika membayar dia itu dapat izin. Dia tidak mendapatkan izin untuk menjamin, tapi ketika mau bayarin langsung dapat izin. Nah, orang yang seperti ini boleh meminta kepada orang yang asal punya hutang itu, kepada madmun anhu, dengan syarat bisa dirujuk, dengan syarat harus ada kata minta ganti. Contoh, Zaid punya hutang kepada Ammar, Bekar datang bilang kepada Zaid tanpa mengucapkan jaminan, udah saya yang bayar kepada Bekar, tapi kamu harus ganti ya. Nah, maka boleh untuk meminta ganti. Jadi dalam keadaan tiga perkara ini, maka boleh kita meminta ganti kepada madmun anhu. Terus masalah yang tidak boleh kita minta ganti, artinya orang madmun anhu, orang yang diberikan jaminan, boleh tidak membayar dengan cara tiga perkara ini. Pertama, apabila si penjamin tidak minta izin untuk menjamin, kemudian ketika membayar tidak mendapatkan izin untuk membayar. Bekar datang kepada Ammar. Zaid kan punya hutang kepada tahu-tahu langsung bayar. Zaid kan nggak tahu Pak, bahwa Bekar ini akan membayarkan hutangnya Zaid. Tahu-tahu Bekar datang kepada Zaid. Zaid, saya telah jaminkan uang saya telah bayarkan. Nggak tahu saya. Kapan kamu akan doman dengan saya? Kapan kamu minta izin untuk bayarkan ke saya? Kan begitu. Artinya syariat itu kenapa menetapkan seperti ini? Agar tidak ada saling rugi seperti itu. Artinya di dalam kitab yang kita pelajari ini, kita boleh membayar jaminan itu, ketika membayar boleh meminta ganti kembali kepada madmun anhu kalau apa yang dibayarkan, yang dilunasi itu sudah mendapatkan izin. Jadi kalau nggak mendapat jaminan, ingin menjadi penjamin tidak izin, membayarnya juga nggak izin, maka tidak disyaratkan untuk mengembalikan. Yang kedua, dia menjamin tapi tidak izin.
Kemudian ketika membayar ini tapi tidak ada syarat untuk mengembalikan. Saya bayar aja kepada Bakar kepada Amar, tapi tidak ada embel-embel minta kembali. Maka itu tidak salah ketika Zaid ini tidak membayar kembali. Makanya kalau panjenengan ingin bayarkan saudara, karena memang dolman ini Pak adalah yang dicari pahala, Pak. Yang dicari pahala. Mempermudah orang yang Allah akan mempermudah. Ya tapi pada ujung-ujungnya kadang menyakitkan. Baik. Yang ketiga, boleh kepada dolmin itu adalah meminta kembali asal ada saksi. Kata saya tadi itu ada saksi ketika membayar hutang dan ada pengakuan pembenaran dari orang yang telah dibayarin pemilihannya, makmun lahu. Kemudian wala yasihu dhamanul majhul, tidak sah jaminan yang tidak diketahui. Contohnya bi fulanan kata wa ala dhamanis zaman, juallah kepada fulan begini dengan jaminan harga segini. Ini kan nggak jelas Pak, segininya kan nggak jelas, maka tidak sah. Wala malam yajib illa dzakal mabi', dan tidak boleh juga, tidak sah juga melaksanakan akad dhaman ketika belum wajib membayar. Contohnya yang mau hutang Zaid ini masih besok, maka dia itu belum ketika mau akad dhaman tidak sah. Kenapa? Karena masih hutangnya masih melakukan besok. Kalau hutangnya kemarin baru saya jamin dia, ya. Kecuali memperoleh al-mabi, barang yang dijual. Ini ada namanya akad darkal mabi. Darkal mabi itu biasanya dilakukan ketika orang itu tidak percaya. Contoh seseorang laki-laki datang bawa dagangan, bawa mobil, bawa pakaian seumpamanya. Kemudian orang ini pergi ke pasar untuk menjual dagangan. Akan tetapi pembeli ini kan takut Pak, karena orang yang datang ini kan tidak jelas. Tahu-tahu bawa kendaraan, tahu-tahu bawa pakaian. Pembeli ini takut, barangnya ada aibnya, barangnya cacat, barangnya dapat nyuri, ya kan? Kemudian dia nyari tukang penjamin, ternyata ada tukang perantara, ada makelar lah bahasa sekarangnya. Makelar ini datang, saya siap menjamin, kalau memang barangnya cacat, saya siap. Sedangkan ini kan nggak ketahuan, orangnya juga nggak ketahuan, barangnya belum jelas, ya kan? Cuma belum jadi transaksi sudah ada tukang penjamin. Kalau tadi kan harus jelas, hutangnya harus ada dan sebagainya. Ini kan belum terjadi transaksi sudah ada Kenapa? Takut nanti setelah dibeli, diperoleh, ternyata dia ditipu, ternyata punyanya orang lain. Maka penjamin ini harus bertanggung jawab walaupun pergi ke negaranya orang yang menjual sebagai bentuk penanggung jawaban. Nah kalau seperti itu sah hukumnya walaupun belum jelas. Baik, kita langsung kepada selanjutnya. Wal kafalatu bil badani, ini adalah Pak Faslun wal kafalatu bil badani. Yang nomor 3 ini kan dhaman dengan badan, jaminan dengan badan. Yang dimaksud dengan jaminan atau tanggungan dengan badan ini adalah tanggungan selain harta dari badan. Kalau tadi kan harta Pak, harta benda. Tadi harta benda. Sekarang ini adalah
Domanil badan. Domanal badan ini disebut juga dengan kafalatu bil badan. Nama lain dari domanal badan, kafalatul badan. Kafalatul badan wal kafalatu bil badani. Adapun menanggung bil badani dengan badan, jaizatun yaitu boleh. Rukun kafalah. Jadi tadi kan kita sering menggunakan bahasa doman, jaminan. Kalau ini juga dikenal dengan kafalah, khusus badan dikenal dengan kafalah, menanggung. Di sini Pak harus ada rukun kafalah ini ada 5. Yang pertama adalah siwat. Yang pertama adalah siwat. Yang nomor 2 kafil. Kafil ini orang yang menanggung. Kafil. Yang nomor 2 al-makful lahu, orang yang menerima tanggungan. Yang keempat al-makful anhu, orang yang ditanggung. Kalau al-makful lahu, orang yang menerima tanggungan. Yang nomor 4 al-makful anhu, orang yang ditanggung. Sedangkan yang nomor 5 al-makful bih, barang yang ditanggung. Wal kafalatu bil badani, adapun kafalah bil badan. Kafalah bil badan ini juga dikenal dengan kafalatul wajhi. Dikenal dengan kafaratul wajhi. Jaisun boleh idza kana 'alal maqful bihi, ketika ada ala maqful bihi, atas barang yang ditanggungnya hakun li adamiyyin, apa itu, yaitu hak bagi Adam, anak Adam, bagi manusia. Jadi yang pertama adalah kafalatul badan ini boleh dilakukan jika barang yang ditanggungkan itu berkaitan dengan haknya anak Adam. Seperti apa? Seperti kisos. Yang lagi diantaranya adalah had yang selanjutnya adalah haddul qadfin, seperti had qadar. Had qadar ini Pak adalah had bagi orang yang menuduh seseorang tukang zina. Makanya tukang zina ini Pak sebenarnya berat. Tukang zina ini ketika panjenengan menuduh orang zina itu harus mendatangkan beberapa perkara. Di antaranya harus mendatangkan saksi 4 orang saksi. Untuk apa? Untuk membuktikan tuduhan tersebut benar atau tidak. Jangan asal-asal panjenengan menuduh seseorang. Makanya tuduhan itu dianggap sebagai qadar apabila tuduhan itu
mengarah kepada zina yang dilarang oleh Islam. Zina kan ada dua, ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Ada yang disebut dengan, kalau muhsan itu ada yang muhsan itu zinanya yang laki-laki punya pasangan, yang perempuan punya pasangan. Yang nomor dua, kalau yang pertama yang muhsan itu, ini kan hukumnya dirajam sampai meninggal. Jadi si laki-laki punya sudah menikah, si perempuan sudah menikah, kemudian cucu tangan. Di dalam Islam harus dirajam ketika muhsan. Kalau yang muhsan tidak, yang ini masih bujangan, yang ini masih bujangan, atau salah satunya bujangan, dia itu hanya dicambuk 100. Tapi kalau yang muhsan, di dalam ayat Al-Quran dikatakan di dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi dipukul 100 pukulan bagi orang muhsan. Makanya ada sahabat itu datang kepada Rasulullah bertanya. Ceritanya sahabat ini seorang laki-laki dari Bani Aslam. Beliau mengatakan, wa akhbarahu annahu qad zana, bahwa dia itu sudah melakukan zina. Fa'aradu anhu hatta sida ala syi'ar al-amarat. Beliau itu ketika menyampaikan, saya berzina ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah, Rasulullah berpaling terus, pura-pura tidak tahu. Kenapa? Agar orang itu tidak bisa nyampai lagi. Jadi kalau ada orang yang berzina, tidak usah cerita, taubat saja kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah ketahuan, buktinya ada, maka wajib dirajam. Kalau muhsan, kalau si laki-laki satunya nikah, si perempuannya nikah 7 tahun. Makanya ketika 4 kali berpaling Rasulullah, tapi dia memaksakan diri. Kemudian Rasulullah SAW fa'amara bihi farujina. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dia dirajam. Padahal Rasulullah berusaha untuk menutupi itu air. Jadi kalau yang berkaitan dengan hak adami, seperti menuduh orang berzina, itu kan ada adami, maka dia itu boleh dijamin. Tapi kalau urusan dengan Allah tidak. Seperti minum khamr ini tidak bisa dijamin oleh seseorang, karena ini adalah urusan dengan Allah. Biasanya Pak, kalau urusan dengan Allah itu di antaranya kenapa kalau urusan Allah ini tidak bisa dijamin, karena hak Allah itu tidak bisa diwakilkan. Kemudian tujuannya lagi, kalau hak Allah ini adalah untuk kemaslahatan umum, tidak bisa ditawar-menawar. Kemudian biasanya kalau urusan dengan Allah ini tidak ada ganti rugi secara material. Biasanya, tapi ada. Contoh seperti kafarat dan sebagainya. Sehingga kalau urusan Allah seperti contoh, kalau urusan Allah seperti khamr, haknya zina, dicampur, nggak bisa datang. Tolong dong, saya akan gantikan campuran, nggak bisa untuk menjadi jamin atau dijamin. Dan di sini kafalah di sini, kalau kita lihat di dalam kitab yang lain, kita itu memberikan jaminan boleh, dengan dasar jaminan tersebut menjamin diri bahwa orang itu bisa
datang. Contohnya orang yang menuduh zina. Orang menuduh zina ini kan harus dicampur juga Pak, kalau tidak terbukti. Kenapa? Kalau seumpamanya nggak dihukum, entah kebiasaan nuduh orang, ternyata orang itu tidak melakukan pekerjaan zina. Nah, kemudian orang tersebut ketika sudah ditetapkan hadnya, sanksinya, kemudian orang tersebut kan harus datang, maka boleh orang lain menjamin atas kedatangan orang tadi. Saya menjamin orang itu akan datang ke sini. Coba kita lihat di dalam kitab Taqrirus Sadidah. Tapi kalau haknya Allah yang berkaitan dengan manusia juga, seperti zakat, kafarat, itu bisa. Dan kalau dalam kitab kalau di dalam kitab Taqrirus Sadidah, yang tidak boleh itu kalau yang berkaitan dengan Allah seperti mencuri. Kalau yang berkaitan dengan manusia, bagaimana manusia itu seperti kalau kafarat. Dari kafarat itu kan manusia bisa mengambil manfaat dari pembayaran modnya itu, berasnya, ya kan? Kemudian kalau berkaitan dengan Allah seperti hadnya zina itu tidak bisa diwakilkan. Maksud sedikit ya dia. Sebaris. Kita coba. Nah, coba kita bahas yang di sini sebentar. Syarat sahnya kafalah itu harus ada izin dari maf'ul binafsi, dari orang yang ditanggung jawab, orang yang ditanggung itu dengan dirinya harus betul-betul, iya kamu boleh, saya siap, kamu boleh menjadi penanggung jawab saya. Karena terus boleh juga yang mengizinkan adalah walinya. Kalau yang mengerjakan sesuatu tersebut adalah orang gila atau ahli warisnya, kalau orangnya meninggal, ya kan? Kenapa harus mendapatkan izin? Karena kadang orang itu sudah menanggung, ternyata kalau tanpa izin dari kafil, dari makful, maka orang yang ditanggung itu tidak bisa datang ketika akan diminta haknya. Contoh, Zaid kepada Amr punya hak kepada Zaid berupa harta atau berupa kisos. Kemudian Bekar ini mengatakan begini kepada Zaid, takaffal tulaka bibadani amri, saya akan menjamin kepadamu dengan badannya Amar. Tenang, Amar itu saya akan menjamin, dia akan datang di sini asra yaumil khamsi al-qadim, pada Kamis yang akan datang. Nah, dengan bertanggung jawab ingin menjamin tersebut, dia akan terlepas dari jaminannya kalau sudah Amar datang diserahkan. Makanya tidak gampang menjadi penjamin, Pak, karena kalau sampai Amar tidak datang, ketika dia sudah memastikan, maka dia bisa ditahan sebagai penjamin tadi. Sebenarnya banyak yang ini namanya ihdurul jusati, mendatangkan jasadnya, menjasangkan badan dari makful, dari orang yang dijamin.
Ya intinya kita itu boleh menjamin kepada badannya orang, boleh menjamin kepada hutangnya orang, boleh menjamin kepada bendanya orang. Yang kita contohkan yang diwasok apa itu tadi itu. Cukup sekian. Ada yang perlu didiskusikan?